Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan bersama saya Wahyu Mulyadi, dosen program studi bisnis jasa Universitas Mitra Karya Bekasi. Pada channel video ini kita akan saling sharing tentang materi perkuliahan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan, yaitu tentang lembaga keuangan. Subpokok materi yang akan saya jelaskan dalam video ini, yang pertama tentang pengertian bank, kemudian yang kedua sejarah singkat lembaga keuangan, yang ketiga yaitu lembaga keuangan bukan bank, dan yang keempat tentang jenis dan lapangan usaha, dan yang terakhir tentang tugas Bank Indonesia dan lapangan usaha bank umum. Kita masuk ke dalam materi pertama tentang pengertian bank. Definisi atau batasan mengenai bank pada dasarnya tidak berbeda satu sama lain. Kalaupun ada perbedaannya, hanya nampak pada tugas dan jenis bank tersebut. Jika dilihat dari fungsinya, maka definisi bank dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pertama, bank jika dilihat sebagai penerima kredit. Dalam pengertian pertama ini, bank menerima uang serta menerima dana-dana yang lainnya dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau tabungan biasa yang dapat diminta atau diambil kembali setiap saat. Kemudian dalam bentuk deposito berjangka yang merupakan tabungan atau simpanan yang penarikannya kembali hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu yang telah ditentukan. Dan bentuk yang ketiga yaitu simpanan dalam bentuk rekening koran atau giro atas nama si penyimpan giro yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan menggunakan cek, biljet, giro, atau perintah tertulis kepada bank. Nah, pengertian yang pertama ini mencerminkan bahwa bank melaksanakan operasi pengkreditan secara pasif dengan menghimpun uang dari pihak ketiga. Kemudian yang kedua yaitu bank dilihat dari sebagai pemberi kredit. Artinya bahwa bank melaksanakan operasi perkreditan secara aktif tanpa mempermasalahkan apakah kredit itu berasal dari deposito atau tabungan yang diterimanya atau bersumber dari penciptaan kartu kredit yang dilakukan oleh bank itu sendiri. Lalu yang ketiga, bank dilihat sebagai pemberi kredit bagi masyarakat melalui sumber yang berasal dari modal sendiri, yang berasal dari simpanan atau tabungan masyarakat ataupun melalui penciptaan utang bank. Dari penjelasan sebelumnya, bahwa selain mengemban tugas sebagai agent of development, bank juga bertindak selaku agent of trust, yaitu melayani jasa-jasa dalam bentuk pengamanan pengawasan harta milik, baik perorangan, kelompok, ataupun perusahaan. Oke, selanjutnya kita masuk kepada sejarah singkat perbankan di Indonesia. Sejarah singkat perbankan di Indonesia dibagi menjadi dua kategori, yaitu keadaan sebelum Perang Dunia Kedua dan keadaan setelah Perang Dunia Kedua, yaitu antara tahun 1945 sampai 1949. Kita masuk pada era sebelum Perang Dunia Kedua. Di Indonesia terdapat 3 buah bank. Di dalamnya pemerintah mempunyai peranan tertentu. Ketiga bank tersebut adalah The Javanese Bank NV yang didirikan pada tanggal 10 Oktober 1827 dan kemudian bank ini dinasionalisasi oleh pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 6 Desember 1951 dan akhirnya menjadi bank sentral di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968. Kemudian yang kedua yaitu The Aleman Volks Credit Bank, didirikan tahun 1934 di Batavia, yaitu Jakarta. Kemudian kegiatan bank ini dilanjutkan oleh lembaga kredit Jepang pada masa penjajahan Jepang dengan nama Shomin Ginko dan sekarang menjadi Bank Rakyat Indonesia atau BRI.
Selanjutnya yang ketiga yaitu The Postpar Bank yang didirikan pada tahun 1809. Selanjutnya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1950 diganti dengan nama Bank Tabungan Pos, dan terakhir pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1968 menjadi Bank Tabungan Negara atau yang dikenal dengan Bank BTN. Oke, bersamaan dengan kekalahan Jepang, pemerintah Belanda berusaha kembali ke Indonesia dengan membonceng tentara Inggris atau sekutu, dan terjadilah perang kemerdekaan melawan penjajah. Pada akhirnya terbentuk dua wilayah, yakni daerah Republik yang dikuasai oleh RI dan daerah federal yang merupakan daerah wilayah RI yang diduduki oleh Belanda. Berdasarkan sejarah singkat, beberapa bentuk bank di Indonesia yaitu pertama adalah bank sentral. Di sini Bank Indonesia merupakan bank sentral berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968. Kemudian yang ketiga adalah bank-bank umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967. Yang dimaksud dengan bank umum ialah bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito, dan dalam usahanya memberikan kredit jangka pendek. Bank-bank umum ini terdiri dari bank umum pemerintah, bank umum swasta, bank umum asing, dan bank umum koperasi. Bank-bank umum pemerintah adalah seperti Bank Negara Indonesia 1946, Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Indonesia, dan Bank Ekspor Impor Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu Bank Pembangunan berdasarkan Undang-Undang 14 Tahun 1967. Yang dimaksudkan dengan Bank Pembangunan adalah bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk deposito atau mengeluarkan kertas berharga jangka menengah dan jangka panjang di bidang pembangunan, atau lebih sering dikenal dengan istilah obligasi. Bank-bank pembangunan terdiri dari bank pembangunan pemerintah dan pembangunan daerah dan bank pembangunan swasta. Bank Pembangunan Indonesia atau Bapindo merupakan bank pembangunan pemerintah yang didirikan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1960 dan Bank Pembangunan Daerah atau disingkat dengan BPD. Bank pembangunan ini terdapat di daerah yang kini telah mencapai 27 bank. Berdasarkan hukum pendirian BPD adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang ketentuan-ketentuan pokok bank pembangunan daerah. Dan di sini ada juga namanya Bank Pembangunan Swasta yang hanya terdapat satu buah, yaitu berkedudukan di Jakarta, adalah Bank Pembangunan Industri. Selanjutnya yang keempat yaitu bank tabungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967. Yang dimaksud dengan bank tabungan adalah bank dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk tabungan yang dalam usahanya terutama menetapkan bank atas dananya dalam kertas berharga. Bank tabungan diantaranya adalah BTN atau Bank Tabungan Negara yang merupakan milik negara yang didirikan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1968 dan kemudian dilebur ke dalam bank tunggal. Dan itulah sejarah singkat tentang perbankan setelah Perang Dunia II. Berikutnya kita masuk kepada lembaga keuangan bukan bank. Yang termasuk ke dalam lembaga keuangan bukan bank yang pertama yaitu Lembaga Pembiayaan Pembangunan atau Development Finance Corporation yang dewasa ini terdiri dari PT Prima Finance Company of Indonesia Limited. Kemudian yang kedua yaitu Lembaga Perantara Penerbitan dan Perdagangan Surat-Surat Berharga atau Investment and Finance Corporation yang terdiri dari PT Indonesia Investment Indonesia atau Indofest dan PT Merchant Investment Corporation atau Mericorp. Lalu selanjutnya adalah PT First Indonesia Finance and Investment Corporation, serta ada PT Mutual International Finance Corporation, dan ada PT ASEAN and Europe American Capital atau istilahnya ASEAN dan lain-lain.
Berikutnya ada lembaga keuangan bukan bank. Jenis lainnya adalah PT Papan Sejahtera dan PT Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia. Masing-masing didirikan pada tanggal 15 Februari 1980 dan 2 Juni 1981. Berikutnya, macam-macam usaha yang dapat dilakukan oleh masing-masing jenis lembaga keuangan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, lembaga keuangan jenis pembiayaan pembangunan atau Developer Finance Corporation dengan usaha utama yaitu memberikan kredit jangka menengah, yaitu sampai dengan 5 tahun dan jangka panjang itu lebih dari 5 tahun. Kemudian lembaga keuangan jenis pembiayaan atau lembaga perantara penerbitan dan perdagangan surat-surat berharga atau istilahnya Finance Corporation. Usaha utamanya adalah sebagai perantara dalam penerbitan dan menjamin serta menanggung terjualnya surat-surat berharga. Lembaga keuangan ini tidak dapat diperkenankan memberikan kredit kepada lembaga keuangan lainnya. Selanjutnya kita akan membahas lembaga keuangan lainnya. Dewasa ini yang dapat dimasukkan ke dalam golongan lembaga keuangan lainnya adalah perusahaan asuransi. Adapun pengertian asuransi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perniagaan ayat 246 adalah sebagai berikut. Asuransi atau pertanggungan merupakan suatu persetujuan antara dua pihak, yaitu pihak penanggung akan mengganti kerugian kepada pihak tertanggung jika terjadi suatu peristiwa tertentu. Sebaliknya, pihak tertanggung akan membayar suatu jumlah yang dinamakan premi kepada pihak penanggung. Berikutnya kita masuk kepada jenis tugas dan lapangan usaha perbankan. Dari segi fungsinya dikenal beberapa jenis bank, seperti Bank Sentral. Bank Sentral ini adalah Bank Indonesia yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998. Kemudian ada Bank Umum atau Commercial Bank. Ialah bank yang dalam pengumpulan dananya menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek. Dan yang ketiga, bank tabungan atau saving bank ialah bank yang dalam pengumpulan dananya menerima simpanan dalam bentuk tabungan dan dalam usahanya terutama menetapkan bunga atas dana dalam bentuk kertas berharga. Selanjutnya yang keempat yaitu bank pembangunan atau development bank ialah bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk deposito dan atau mengeluarkan kertas berharga jangka menengah dan panjang serta dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka menengah dan panjang di bidang pembangunan. Terakhir adalah bank desa, yaitu bank yang menerima simpanan dalam bentuk uang dan aturan seperti padi, jagung, dan sebagainya. Dan dalam usahanya memberikan kredit jangka pendek dalam bentuk uang maupun dalam bentuk peraturan kepada sektor pertanian dan pedesaan. Oke, itulah jenis bank dari segi fungsinya. Berikutnya kita masuk ke dalam jenis bank berdasarkan pemiliknya. Yang pertama yaitu adalah bank milik negara. Di sini Bank Sentral atau Bank Indonesia yang didirikan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968. Kemudian di sini juga ada bank-bank umum milik negara yang terdiri dari Bank Negara Indonesia atau BNI 1946. Kemudian ada Bank Dagang Negara yang didirikan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1968. Ada Bank Bumi Daya yang didirikan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1968. Dan Bank BRI yang didirikan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1968 dan juga Bank Ekspor Impor Indonesia yang didirikan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1968. Kemudian ada juga Bank Tabungan Negara yang didirikan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1968 dan terakhir ada Bank Pembangunan Indonesia atau Bappindo yang didirikan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1960. Berikutnya ada bank milik pemerintah daerah. Pada dewasa ini, bank milik pemerintah daerah adalah bank pembangunan daerah yang terdapat pada setiap daerah tingkat 1. Bank ini didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962.
Yang ketiga adalah bank-bank milik swasta. Bank milik swasta ini juga dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu bank milik swasta nasional, dan kedua ada bank milik swasta asing, dan yang ketiga yaitu kerjasama antara bank swasta nasional dan bank swasta asing. Terakhir ada bank koperasi. Bank koperasi adalah bank yang modalnya berasal dari perkumpulan-perkumpulan koperasi-koperasi yang didirikan berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan tahun 1969. Dewasa ini terdapat satu buah bank, yaitu Bank Umum Koperasi Indonesia atau Bukopin yang diresmikan tahun 1987. Berikutnya kita masuk kepada jenis bank berdasarkan penciptaan uang giral. Dari segi penciptaan uang giral dikenal 2 jenis bank, yaitu bank primer dan bank sekunder. Bank primer adalah bank yang dapat menciptakan uang giral, yang termasuk bank primer antara lain seperti bank sirkulasi, bank sentral yang dapat menciptakan kredit dalam bentuk uang kertas dan uang giral. Kedua, bank umum dapat menciptakan uang giral, dan penciptaan uang giral oleh bank-bank tersebut dilakukan dengan cara pemberian pinjaman yang tidak dibebankan dari saldo nasabah. Artinya, bank memberikan kredit akan tetapi saldo nasabah tetap utuh. Sebaliknya, nasabah tetap memiliki hak terhadap setiap penarikan uangnya selama saldo di bank mencukupi. Berikut adalah bank sekunder. Bank sekunder adalah bank yang bertugas sebagai perantara dalam menyalurkan kredit. Yang tergolong dalam bank sekunder adalah bank tabungan dan bank-bank lainnya, yaitu bank pembangunan dan bank hipotek yang tidak menciptakan uang giral. Nah, itulah jenis bank berdasarkan penciptaan uang giral. Berikutnya, jika kita masuk pada tugas Bank Indonesia dan lapangan usaha bank umum. Di sini kita akan membahas tentang apa tugas Bank Indonesia dan lapangan usaha bank umum. Di sini tugas Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968. Tugas Bank Indonesia terdiri dari tugas pokok. Tugas pokoknya adalah membantu pemerintah dalam mengatur, menjaga, dan memelihara kestabilan nilai rupiah, mendorong kelancaran produksi dan pembangunan, serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kemudian tugas di bidang peredaran uang, bahwa Bank Indonesia mempunyai hak tunggal untuk mengeluarkan uang kertas, uang logam yang merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia. Dan ketiga, tugas bank di bidang perbankan perkreditan yang meliputi pertama, memajukan perkembangan yang sehat dari urusan kredit dan urusan perbankan. Kedua, mengadakan pengawasan terhadap urusan kredit. Yang ketiga, membina perbankan dengan jalan memperluas, memperlancar, dan mengatur lalu lintas pembayaran. Kemudian tugas Bank Indonesia di bidang hubungan keuangan dengan pemerintah, yaitu bertindak sebagai kas pemerintah, menyelenggarakan permintaan uang untuk pemerintah di antara kantor-kantor di seluruh wilayah Republik Indonesia. Membantu pemerintah dalam penempatan surat-surat utang negara, memantau serta membayar kupon dan pelunasannya tanpa memungut biaya dari pemerintah. Memberikan kredit kepada pemerintah dalam rekening koran untuk memperkuat negara menurut keperluan sebagaimana ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Yang berikutnya yaitu tugas di bidang pengerahan dana yaitu untuk mendorong pengerahan dana-dana masyarakat oleh perbankan untuk tujuan usaha pembangunan yang lebih produktif dan terencana. Yang berikutnya itu tugas di bidang hubungan internasional dalam rangka menyusun rencana devisa yang mencerminkan pemeliharaan ekonomi nasional. Yang berikutnya itu tugas
di bidang hubungan internasional dalam rangka menyusun rencana devisa yang mencerminkan pemeliharaan ekonomi nasional dan memperlancar usaha pembangunan dengan memperhatikan posisi likuiditas dan solvabilitas internasional untuk diajukan kepada pemerintah melalui Dewan Moneter. Dan tugas terakhir yaitu tugas sebagai bank sentral dalam rangka memindahkan uang secara telegram maupun wesel, menerima dan membayar kembali uang dalam rekening koran, mendiskontokan wesel, dan keterangan dagang perbendaharaan atas kepala negara, dan masih banyak lainnya. Nah, itulah beberapa tugas Bank Indonesia. Berikutnya kita masuk kepada lapangan usaha perbankan. Lapangan usaha bank umum disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan, yaitu menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito, memberikan kredit pendek dengan tanggungan efek, hasil bumi, barang juga dengan tanggungan dokumen pengangkutan dan dokumen penyimpanan atau tanggungan surat berharga yang mewakili barang tersebut. Memberikan kredit jangka menengah atau panjang atau turun dalam perusahaan dengan persetujuan dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Berikutnya lapangan usaha bank umum milik negara. Di samping usaha yang tercantum dalam laporan usaha bank umum lainnya, terutama diarahkan untuk perbaikan ekonomi rakyat dan pembangunan nasional dengan jalan melakukan usaha bank umum dengan mengutamakan tugas. Nah, itulah lapangan usaha bank umum dan juga lapangan usaha bank umum milik negara. Semoga teman-teman mahasiswa bisa membedakannya untuk setiap lapangan usaha yang sudah saya jelaskan tadi. Baik, sampai di sini dulu penjelasan saya tentang lembaga keuangan. Semoga teman-teman bisa memahaminya. Jika terjadi kesalahan, saya mohon maaf. Thanks for watching and see you next time.